Hari ini saya akan menemui teman saya. Dia ini teman sekolah saya, teman kampus saya sih. Dia paham juga tentang HAM, dan ya kita akan menemui dia ya. Oke, let's go. Bang Ari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Farhan, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Jadi apa kesibukan hari ini? Kesibukan hari ini lebih fokus tadi tuh kayak main gitar sama beres-beresin kamar aja. Rapi-rapi. Kuliah gimana? Kuliah aman? Kuliah aman meskipun banyak kontradiksi. Masih dalam Tugas banyak ya? tugas banyak, problem juga banyak. Sama. Apa tuh? Oke Bang, ini mau nanya tentang HAM. Wis. HAM ya. Ini pertanyaan disertasi kayaknya berat. Aku baru semester 3 padahal. Oke, menurut Bang Ari itu apa sih pengertian HAM itu sendiri? Pengertian HAM itu menurut saya pribadi, Ya. Secara pribadi saya mengartikan bahwa HAM itu adalah kondisi autentik yang tidak bisa ditawarkan. Dia datang dari Tuhan kalau misalnya kita pakai argumen teologis. Yang dimaksud dengan kondisi autentik itu tadi adalah hak dia untuk hidup, hak dia untuk berpendapat atau berpikir, hak dia untuk memiliki kebebasan dalam individunya atau kemerdekaan. Itu tadi. Dia sifatnya lebih ke eksistensial dalam diri dia. Pak, ini bicara tentang HAM. Ya. HAM itu tidak terlepas dari yang namanya sejarah. Bisa nggak tolong diceritakan gimana sejarah HAM itu? Bisa. Keren pertanyaannya, karena benar tadi kalau kita bicara HAM, kita tuh jangan bicarakan tentang teknikalitas undang-undang aja, tapi kita harus mengetahui hal yang fundamental dari HAM itu sendiri. Terima kasih Bang Farhan telah mengingatkan saya kembali. Ini pertanyaan yang sangat kapasitas disertasi ya. Oke, kalau sejarah dari HAM itu adalah diawali pada sekitar abad 13 lalu, 1215 oleh masyarakat Inggris. Salah satu alasannya adalah menentang absolutisme dari Raja John, gitu. Sehingga ditandatanganilah mereka mengadakan pertemuan seperti ini. Iya, waktu itu mereka mesepakati itu, menandatangani itu di tepi sungai, gitu. Raja John. Alasannya apa? Karena selama periode si Raja John ini tadi sering terjadi perampasan hak gitu, seperti beban pajak yang dibebankan oleh bangsawan termasuk masyarakat gitu. Ada hak-hak masyarakat yang juga terhalangi. Maka isi dari Magna Carta itu sendiri adalah mensepakati bahwa kami ini punya hak juga yang autentik gitu, yang nggak bisa diatur-atur gitu. Maka dengan landasan Magna Carta itu lahirlah pemikiran-pemikiran seperti John Locke, Thomas Hobbes, sehingga
10 Desember lalu, nih tanggal berapa nih? Tanggal 19 Desember 19, 20 apa 19? 19. 9 hari yang lalu itu adalah hari hak asasi manusia dunia. Itulah kira-kira sejarah hak asasi manusia. Nah Bang, di Eropa ini kan masih banyak isu-isu tentang HAM itu ya sendiri ya. Ya, Salah satunya isu tentang LGBT. Gimana menurut Abang LGBT itu? gimana menurut abang LGBT itu? Gini, kalau kita telusuri secara rasional gitu kan, kembali ke pengertian HAM itu tadi adalah menyangkut eksistensial manusia. LGBT selalu berlindung di belakang itu, di dekat HAM itu, karena kebebasan dia untuk orientasi seksual yang bebas gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan kebebasan itu dia tidak mengintervensi orang lain gitu, tidak mengganggu orang lain gitu kan? Maka timbullah landasan yang secara dalil teologis ini berdosa gitu, karena Al-Quran membahas secara heteroseksual bukan homoseksual gitu kan. Akan tetapi hal seperti itu, dan saya pun tidak bisa konsisten dengan pikiran saya gitu. Kalau misalnya pikiran saya terhadap homoseksual, saya mengerti bahwa dia itu berlindung dengan alasan eksistensial itu tadi, tetapi dia harus terhenti ambisi dia terhadap seksual yang homo itu tadi, terhadap normativitas yang telah disepakati gitu. Jadi dalam Saya dari tadi lihat terus ya. itu buaya. Iya ternyata. Oke, kita Lanjut. lanjutan. Jadi itu tadi, ke apa yang dia inginkan dibatasi oleh normativitas. Tapi kalau di Eropa itu tidak menjadi persoalan. Ya, hal wajar ya. di Eropa. Kapasitas Eropa itu sekarang mulai menyebarkan itu ke seluruh dunia gitu, termasuk ke Indonesia gitu. Hal-hal itu yang terhalangi di Indonesia. Mengapa terhalangi? Karena ya kalau kita pikir secara kritis, landasan kita adalah believe a God, sila pertama, percaya kepada Tuhan. Artinya kalau jika kita percaya Tuhan, kita dimungkinkan untuk percaya kepada kitab suci. Nah, ketika kita percaya pada kitab suci, kita diajarkan bahwa melakukan seksual itu bersifat heteroseksual. Nah, itu tadi, sehingga aturan-aturan yang sifatnya normatif itu dijadikan pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itulah yang menjadi kontra gitu. Salah satunya yang masalah di Qatar itu tadi. Qatar menjadikan sebagai Al-Quran sebagai hukum tertingginya gitu. Mereka kan salah satu negara Muslim di dunia. Nah, mereka membentuk aturan yang sifatnya normatif gitu tadi. Meskipun secara rasional, nah ini bertentangan dengan HAM. Nah, itu pandangan saya tentang HAM. Gangguan tadi ya. Buaya lewat. Baik, saya kira cukup saya sini ya. Ya. Udah itu aja. Udah. Apakah jawaban ini menjawab pertanyaan? Oh, sangat menjawab. Terima kasih untuk Bang Arya telah memberikan waktunya, menyempatkan untuk wawancara di sini. Sama-sama. Terima kasih juga udah datang ke sini dan mengingatkan kembali saya tentang intellectual history, fundamental history, dan apa itu HAM itu tadi. Saya sangat senang karena pikiran saya masih mau dipertanyakan. Terima kasih Bang Farhan. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Thank you. Ya.
Oke, sore ini saya bakalan ditanya-tanya mengenai HAM sama orangnya tuh. Woi, woi. Aman. Dia nih adalah teman saya yang sangat kritis mengenai HAM. Jadi dia bertanya dengan saya untuk mengadu sebenarnya. Perspektif dia dengan perspektif saya. Tapi saya nggak ada persoalkan, karena rawat bangsa ini dengan pikiran yang sehat supaya alenia keempat terwujud, yaitu adalah kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Salam akal yang murni.